Sahabat GPIB TV, kami rombongan GPIB sudah tiba di Gedung Gereja GKPI Hutana Bolon di Sibolga. Ya, inilah kondisi wilayah area pasca bencana ekologis dari sejak November 2025, hampir lebih kurang 4 bulan. Ya, yang terjadi ini jemaat-jemaat baru selesai ibadah hari Minggu, teman-teman, dan lihatlah kondisi gedung gereja yang sudah tertimbun dari bandang longsor yang lalu. Ya, berjumpa dengan Bapak Pendeta Ketua 2, Pak Pendeta Sem Karinda, juga dari GKPI Hutana Bolon. Silakan Pak, boleh memperkenalkan diri. Ini sahabat GPIB TV. Baik, terima kasih. Saya Penatua Alexander Ogultom, bertugas juga sebagai Ketua Sarana Prasarana dan Ketua Pembangunan di gereja ini. Kebetulan hari ini kami mendapatkan kunjungan dari GPIB Sibolga. Kami sangat bersukacita atas kunjungan ini dan berbagai macam berkat dibawa oleh Bapak Ibu dari GPIB berupa bantuan pengobatan gratis, kacamata gratis, dan juga sembako. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Jadi boleh bertanya Pak ya. Jadi pada waktu banjir itu terjadi tanggal 25 November ya. Nah, kegiatan masyarakat pada waktu itu bagaimana? Kebetulan kejadiannya kan pagi, Pak. Pagi. Jadi masih kondisi pagi kan masih belum beraktivitas lah. Karena jadi dari subuh kebanyakan masih di rumah gitu. masih di rumah. Subuh sudah hujan. Subuh sudah hujan. Dari malam sebenarnya. Dari malam sudah hujan sampai subuh. Nah, di subuh itu sebenarnya airnya belum besar. Iya. Di pagi kira-kira jam-jam 8 ke atas baru airnya besar sampai membawa lempengan kayu. Nah, jadi sebenarnya ini semua rumah dulu, Pak. Sampai di sini juga rumah. Di sini sawah dulu, sawah. Iya. Nah, ini ya semua rumah. Termasuk di belakang gereja ini rumah pendeta. Rumah pendeta. Oh. Iya, rumah pendeta, ya, rumah pastori, dan sama sekali tidak ada lagi tersisa rata. Jadi mungkin ya. Jadi dulu di sini rumah pastori ini memang termasuk kuat gerejanya, Pak. Jadi Iya. retak pun belum tidak ada retak, tidak ada retak sama sekali. Nah, ini rumah pastori. Yang hilang ini yang rumah pastori. Ini rumah pastori. Ya, di samping itu dulu aula gereja kita. Oh, di samping aula. Aulanya habis juga. Nah, ini semua rumah. Ini rumah-rumah jemaat. Rumah-rumah jemaat. Ini semua yang bekas batu ini rumah semua, Pak, dulu. Jadi batu-batu dari atas dibawa banjir. Nah, inilah kita lihat kondisi gunung semua. Inilah penyebabnya. Iya, memang kebetulan waktu itu hujannya sampai 2 hari 3 hari nggak berhenti, Pak. Sebelum kejadian sungai kita ini kering, longsor di atas, jadi terhambat sungainya. Ini sama sekali tidak ada aliran air waktu itu. Nah, jadi memang bakalan terjadi bencana. Sudah terlihat gitu ya. Sudah terlihat karena air sungai sebesar ini bisa airnya kering. Terhalang di sana. Sudah ada tim dari BPBD Tapteng meninjau ke sana bahwa memang ada longsor di atas, sehingga air sungai itu tertahan. Nah, sebelum kejadian kan hujan itu kan sampai 3 hari nggak berhenti. Nah, mungkin sudah berkumpul semua air di sana. Tanggal 25 meledaklah semua. Jadi makanya semua ini disapu. Iya, disapu lah semua sampai lempengan kayu pun. Itu kalau kita lihat di jembatan Sigotom itu semua itu kayu semua di situ, lempengan kayu. Nah, jadi kalau batu-batu ini kami pun heran. Ini sebenarnya batunya kayaknya mungkin dari sungai. Kalau pernah Bapak dengar Pondok Bambu, di atas itu kan banyak sungai juga dan batu-batu besar. Jadi ini mungkin dibawa dari sana sungai batu-batunya. Mau tanya dulu, ada yang jatuh korban?
Korban lumayan Pak. Dari jemaat ada banyak. Dari jemaat kita ada kira-kira 4 atau 5 orang. 4-5 orang. Tapi Iya. dari yang lain banyak. Yang lain banyak. Jadi kalau yang paling terdampak ini kan ada lingkungan Pak. Iya. Ini lingkungan 4. Nah dari jembatan itu, ini kan jembatan, dari jembatan itu sampai masjid itu lingkungan 3. Jadi yang paling terdampak itu lingkungan 4 dan lingkungan 3. Kalau lingkungan 2 memang terdampak, tapi rumah masih bisa lah selamat. Karena mungkin paling genangan air aja yang masuk. Tapi kalau sampai menimbulkan korban di lingkungan ini, Lingkungan 4. bahkan jemaat yang lain juga sampai sekarang ada yang belum ketemu. Yang suami istri juga ada yang Tidak belum tahu ketemu. di mana. Tidak tahu Tertimbunnya di mana. Oh. Jadi GPIB TV yang budiman, yang baik hati. Inilah kondisi bencana ekologis yang terjadi bagi kita. Kami masih tetap mengharapkan uluran tangan kasih dari para donatur jemaat itu berbagi. Ya mungkin secara organisasi gereja kami berbeda, tapi sebagai sesama manusia kami satu di dalam Tuhan. Dan harapan kami ke depan ya di bulan Pelkes Juni ya pada bulan Juni kami akan melakukan pembukaan bulan Pelkes di Sibolga, dan kami akan tetap melakukan kerjasama juga dengan GKPI pada bulan Juni untuk kegiatan kebersamaan seperti ini. Ya, Pak Alex boleh tolong ceritakan kondisi gedung gereja ini sebelum bencana dengan setelah bencana, karena kami lihat ini kan ukurannya berapa dan sebagainya. Boleh diceritakan? Baik, terima kasih Bu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa gereja ini tingginya sudah tertimbun tanah setinggi hampir 1,5 meter. Hampir Iya. 1,5 meter. Jadi ini dulunya ada pagar di sini, Iya. pagar. Lalu ini jalan raya. Oh, jalan raya. Ini jalan raya. Dekat sini jalan raya. Udah jalan raya di sini Pak. Yang di plastik ini. Iya, ini kondisi sekarang seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya tidak ada jalan ke samping karena cuman tinggal aula kita di samping ini. Oh, iya, iya. Jadi karena udah kondisi ini ya, inilah tonggak pagar kita Pak. Oh, ini pagar. Di sampingnya udah langsung jalan raya. Iya, pagar. Ini pagar. Seharusnya langsung di samping itu udah jalan raya Pak. Oh, jadi ini sudah jalan ini ya? Iya, udah jalan raya nih Pak. Ini udah jalan raya tadinya. Ini pagar. Baru di sebelah sini yang Sebelah sini sawah. sawah ya. Sawah, ada rumah di sini, terus di sana juga ada rumah Pak, di sana semua rumah. Terus Nah, waktu Pak Pendeta Amang Pandita pada waktu terjadi, Amang Pandita ada di mana? lagi di rumahnya. Waktu rumahnya roboh? Jadi kejadiannya kan dari jam 8. Iya, Nah, iya. jadi udah masuk air ke rumah pendeta itu kira-kira sampai sebetis lah. Iya. Sampai sebetis, lalu kebetulan kondisi waktu itu istri pendetanya lagi di Riau, lagi di rumah mertuanya. Nah, jadi kebetulan ada jemaat kita yang dipanggil pendeta untuk membantu mengangkatin barang-barangnya. Nah, jadi belum sempat semua diangkat barang-barangnya, air sudah makin deras, makin meluap. Jadi Pak Pendeta dan semua jemaat-jemaat yang sampai masih bisa menyelamatkan diri, mereka naik ke sini Pak. Oh, ini kan ada ini teras. Iya, teras di atas itu. Mereka ada sekitar 30 orang di sana. Jadi mereka saksikanlah dari sini lewat orang yang hanyut, mobil. Jadi mereka saksikanlah semua itu hanyut. Jadi itulah cerita Coba singkatnya. kita lihat dulu. Jadi ini jalan ya yang kita jalan ini. Ini batasnya air dulu Pak. Oh, batasnya Inilah air. batas air. Jadi orang yang 30 orang itu Di atas ini. Nah, di atas Mereka- sini Pak. Mereka di atas ini.
ini kan ada juga bisa ke sana juga. Ada juga. Iya, iya, iya. Kayak semacam gereja 30 orang. Mereka menyaksikan Mereka menyaksikan. padang. Berapa lama mereka berada di atas, Pak? Sampai sore, Pak. Dari pagi. Dari pagi. Dari jam 8 sampai sore. Iya. Tapi kan hujan masih terus. Iya. Ya, kena hujan lah di sini, Pak. Basah lah mereka di sini. Ya. Jadi waktu mereka menyelamatkan diri atau diselamatkan. Menyelamatkan diri. Jadi setelah air surut, Surut baru ini kan air surut, air masih ada, tapi mungkin udah bisa berenang lah. Dia bisa Nah, baru bisa menyelamatkan diri mereka ke gunung. lah terus mereka makan Karena- bagaimana? Nggak makan, Pak, karena pada saat itu susulannya ada kalau nggak salah 3 kali air yang deras. 3 kali yang Iya. tahapan ya. 3 tahap di airnya. Tahap pertama mereka bisa menyelamatkan diri ke gunung. Ke gunung ini. Nah, tahap kedua, tahap ketiga mereka saksikan dari gunung. Nah, kalau makannya nggak makan, Pak. Jadi waktu malam basah kuyup pasti. Iya. Jadi sampai kering lah besoknya baju yang dipakai. Nah, mereka itu baru disentuh oleh bantuan, Pertolongan itu. dapat pertolongan Besok itu harinya kah? besoknya atau berapa hari kemudian? Kalau kebetulan saya memang tidak tinggal di sini, Iya, tapi rumah orang tua saya di sini. iya. Nah, karena saya sudah berkeluarga lalu pindah tempat tinggal. Nah, kalau yang saya dengar dan saya alami memang itu kayaknya 1 minggu baru ada bantuan dari pemerintah. Tapi bantuan dari keluarga-keluarga jemaat-jemaat Iya, ada. yang perantauan itu langsung Langsung. ada. Karena waktu itu saya juga penyalurnya, saya dihubungi oleh perantau-perantau dari Iya, Jakarta karena saya yang punya akses internet dan bisa buat di Facebook video-video ini. Iya, iya, iya. Jadi banyak donatur-donatur juga yang lewat saya. Jadi saya belanja, saya antarkan ke sini. Iya, betul, saya iya. belanja dulu masih sampai, kalau Bapak lihat tadi jembatan Sigotong, Iya, iya, iya. masih sampai di situ akses, Pak. Lalu kami jalan kaki dari situ Berapa kilo jalan? bawa ke simpang-simpangnya itu yang ada pengungsian. Nah, Ya ada tenda-tenda yang itu. ada tenda-tenda itu. Perjalanan berapa jam waktu itu? Kalau paling setengah jam, Pak, PP 1 jam Kan tapi jalan kaki. jalan kaki. Jadi pemirsa sekalian, inilah kondisi GKPI Tanah Bolon. Ya, jumlah kepala keluarga di GKPI Tanah Bolon berapa? 120 kakak. 120 kakak. Yang meninggal berapa orang? Yang meninggal 4 orang, ada 4 orang 5 orang lah, Pak. 4 sampai 5 orang. Tapi semua ditemukan. Semua kalau jemaat GKP ini ditemukan. Tapi warga masyarakat lain ada yang sudah tidak Ada, ditemukan. iya, ada yang belum ketemu sampai sekarang, Pak. Tapi korban luka banyak juga. Banyak. Karena kan ada lempengan kayu yang buat jadi luka, seng juga, Iya, atap-atap iya, yang betul. buat kaki kena gitu, Pak. Artinya sampai sekarang masih dalam kondisi seperti ini. Nah, sekarang kita mau tanya harapan ke depan. Lah, Gimana untuk harapan ke depan dengan melihat kondisi seperti ini? Apakah masih tetap bertahan di tempat ini? Ya. Atau mungkin ada solusi-solusi lain dari pemerintah atau dari Sinode GKPI atau dari siapapun gitu, termasuk kami dari GPIB. jadi harapan kami ke depannya, Pak, mungkin harapan paling utama itu tetap ke pemerintah, Pak. Karena melalui pemerintah ini tanggul bisa dibangun. Sebenarnya yang kami khawatirkan itu setiap hujan pasti kami khawatirkan tanggul ini pecah. Ini kalau nggak salah ketiga kalinya tanggul ini dibuat. Nah, jadi kalau tanggul ini jebol, maka aliran sungai udah dari sini, Pak, sampai ke rumah warga. Jadi kedepannya memang rencana pemerintah katanya tanggul ini akan dipermanenkan seperti yang di Tarutung Aik Sigiaun. Iya, Itu iya. kami berharap memang. Nah, yang kedua juga kami berharap kepada pemerintah rumah-rumah warga yang tersapu banjir, semoga ada bantuan dan dibangun kembali. Tapi mungkin kedepannya pemerintah yang lebih tak paham bagaimana cara pembangunannya, apakah memang masih tetap tinggal di sini atau memang sudah direlokasi atau gimana. Kalau untuk gereja, kami penatua kemarin sudah sempat rapat kalau ini tetap kami di sini. Tapi nanti rencana ke depan kami lihat dulu pemerintah, apakah ini dikerok semua, dikembalikan seperti awal
kalau direlokasi. Iya, atau misalnya kalau misalnya tidak dikerok, maka kami akan rencana menaikkan gereja ini setinggi 2 meter. Nah, itu. Jadi kedepannya kami masih menunggu lah, masih menunggu. Atau mungkin bisa pindah di agak jauh dari sungai ini, mungkin lebih bagus begitu. Nah, kalau kami memang kemarin sudah menjejaki, Pak, tapi tanahnya nggak ada yang seluas yang seharusnya, dan memang ini semua zona merah. Jadi kami pun nggak bisa. Ini kalau selama asal hujan ini kan masuk air ke dalam. Jadi kami selalu gotong royong biar bisa hari Minggu dipakai. Nah, jadi tadi malam juga kan hujan lebat, Pak. Lebat, ya. Saya udah berpikir ini gimana besoknya. Ternyata saya telepon ke sini tanggulnya aman. Nah, karena banjirnya hujan lebatnya di Sibolga. Iya, di sini pun hujan juga, Pak. Mungkin iya. Jadi kalau dari kami mengharapkan dari GPIB ini sungguh yang sekarang Bapak Ibu sampaikan ke kami ini sungguh luar biasa. Kami tidak menyangka sebesar ini bantuan yang orang Bapak Ibu bawa. Saya sendiri pun saya tidak menyangka ternyata timnya banyak, ya. Jadi itulah berkat itu kita tidak bisa tahu sebesar apa yang akan kita terima. Jadi melalui tangan-tangan orang baik, baik dari gereja maupun tim semua, kedepannya ya kami hanya berserah, maksudnya sekecil apapun yang orang Bapak Ibu ulurkan ke kami sangat berterima kasih. Tuhan mungkin memberikan berkatnya melalui tangan-tangan baik kepada Bapak Ibu semua. Kedepannya ya kalau masih ada berkat ya kami pasti sangat dengan lapang dada menerima kehadiran Bapak Ibu di sini. Jadi pemirsa GPIB TV tadi sudah diberitahu apabila masih ada berkat. Ini kalimat yang menyentuh hati. Apabila masih ada berkat, mari ringankan beban yang dialami oleh Jemaat GKPI Hutana Bolon. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sini. Iya, sahabat GPIB TV, terima kasih ya sudah boleh nonton vlog kami, dan kami masih akan melaporkan kegiatan aksi bakti sosial untuk pengobatan gratis pada saudara-saudara kita di GKPI Hutana Bolon. Terima kasih juga ketika sobat-sobat boleh tergerak hati berbagi berkat pada saudara-saudara kita di tempat ini, bisa dapat disalurkan melalui GPIB, atau juga nanti kita akan berikan kontak person untuk bisa menolong dalam proses pemulihan saudara-saudara kita. Yuk kita ikuti kegiatan berikutnya. Mari. Kita belum makan, mari kita makan dulu bersama di sana. Enak Bu? Ini untuk baca ya. 50 cm baca ya. Jadi pengen tinggal boleh. Ya, demikianlah seluruh rangkaian acara bakti sosial kesehatan yang diselenggarakan di tengah-tengah jemaat GKPI Hutana Bolon. Dan tentu kami sangat bersyukur boleh terlayani bagi warga jemaat yang boleh diberikan lagi semangat dalam proses pemulihan. Pak Pendeta silakan. Juga terima kasih kepada Majelis Jemaat Siloam, Sibolga, PP Mupel. Terima kasih Pak. Atas kerjasama yang luar biasa. Ya, kami dari Majelis Sinode dan dari Yayasan Kesehatan GPIB dengan tim yang ada dari Krisis Center, Pak Kris, kemudian dari Inforkom Litbang sudah melakukan kerja layan yang luar biasa. Hanya Tuhan yang membalas semua kegiatan kerja ini.
Yankes. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kami Dokter juru rawat. buat para kesehatan, Tim medis yang bekerja luar biasa. Walaupun mereka tidak seiman dengan kami, tapi mereka bekerja dengan cekatan, ya tidak pernah mengeluh, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Selamat Minggu Palmarum. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sobat TV GPIB. Halo Sobat TV GPIB. Selamat pagi. Salam dari Sorek. Aduh, itu galu.